Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilah Mutia Gajani dari kelas Akuntansi B 2020. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori pemungutan pajak. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pajak. Pajak ialah iuran wajib kepada negara atau kontribusi kita kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalannya secara langsung. Nah, ada beberapa teori tentang pemungutan pajak. Salah satunya adalah teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misalnya pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari pajak. Yang pertama, tujuan pembangunan sarana umum. Contohnya seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, ataupun kantor polisi. Kedua, sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan negara, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, dan polisi. Dan yang terakhir adalah pembiayaan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ciri-ciri pajak ini terdiri dari 5. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual. Ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keempat, pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Kelima, pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsinya mengatur. Nah, fungsi pajak ini terdiri dari 4. Yang pertama, ada fungsi penerimaan atau budgeter, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya APBN. Kedua, fungsi dari mengatur atau regulator, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPNBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah. Hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan oleh masyarakat. Ketiga, fungsi demokrasi, yaitu merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi retribusi. Ini ditekankan dalam pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah tentang asas pajak dan asas pemungutan. Asas pajak terdiri dari 4, yaitu quality, convenience, ekonomi, dan certain. Sedangkan asas pemungutan terdiri dari falsafah hukum, ekonomi, yuridis, dan memungut. Nah, asas pajak ekonomi ini contohnya seperti self-assessment. Sedangkan asas pemungutan ekonomi yaitu apabila perekonomian meningkat, maka pemerintah tidak perlu menarikkan tarif pajak, sehingga pajak tidak menghambat ekonomi. Sekian dari presentasi saya tentang teori pemungutan pajak. Terima kasih sudah menyaksikan.